Perubahan besar tidak selalu dimulai oleh orang yang paling populer. Seringkali, perubahan lahir dari seseorang yang berani tidak disukai demi melakukan hal yang benar. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di antara klakson, keterlambatan, dan keluhan tanpa akhir, ada satu nama yang suatu hari mendadak menjadi bahan pembicaraan seluruh negeri. Namanya Ignatius Jonan. Ia bukan selebritas, bukan seorang orator ulung yang pandai merangkai kata, bukan pula sosok yang gemar mencari sorotan kamera. Sebaliknya, ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam, tegas, dan nyaris tanpa kompromi. Namun justru dari sikap itulah sebuah perubahan raksasa di salah satu urat nadi transportasi Indonesia dimulai. Sebelum namanya dikenal publik secara luas, Jonan adalah tipe orang yang lebih nyaman bekerja di balik meja. Jauh dari hingar-bingar, latar belakangnya bahkan bukan dari dunia perkereta-apian. Ia datang dari dunia profesional yang menuntut disiplin tinggi, ketelitian, dan tanggung jawab penuh terhadap setiap keputusan yang diambil. Baginya, aturan bukan untuk dilanggar, prosedur bukan untuk disiasati, dan yang terpenting, keselamatan bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Nilai-nilai inilah yang kelak akan membuat banyak sekali orang merasa tidak nyaman. Ketika Jonan ditunjuk untuk memimpin PT Kereta Api Indonesia, kondisi perusahaan itu jujur saja jauh dari kata ideal. Kereta terlambat sudah dianggap sebagai hal yang biasa, bukan lagi berita. Penumpang berdesakan sampai naik ke atap gerbong menjadi pemandangan sehari-hari. Tiket bisa dibeli di mana saja, dari calo hingga di atas kereta. Peron stasiun semrawut, lebih mirip pasar malam yang kehilangan kendali. Tragisnya, banyak orang sudah begitu terbiasa dengan kekacauan itu, dan justru disitulah letak masalah utamanya, sebuah kesalahan yang dinormalisasi. Jonan datang, melihat, dan diam cukup lama. Ia tidak langsung menggelar konferensi pers. Ia tidak sesumbar menjanjikan perubahan besar dalam 100 hari kerja. Ia hanya mengamati pola, mengamati kebiasaan, mengamati bagaimana ketidakteraturan sudah dianggap sebagai sebuah kenormalan yang diterima begitu saja. Dan di dalam benaknya, satu keputusan fundamental terbentuk. Kebiasaan yang salah tidak bisa diperbaiki dengan cara yang lunak atau setengah hati. Langkah pertama yang diambil Jonan terlihat sederhana, tapi efeknya mengejutkan banyak pihak. Disiplin ditegakkan tanpa ada pengecualian. Penumpang tanpa tiket ditertibkan secara tegas. Pedagang liar yang selama ini memenuhi area stasiun dipindahkan ke lokasi yang lebih teratur. Atap kereta dibersihkan secara harfiah dari manusia dan secara simbolis dari citra buruk yang melekat selama bertahun-tahun. Reaksinya, banyak yang marah. Protes berdatangan dari berbagai penjuru. Teriakan seperti, "Ini kan kereta rakyat," atau "Kenapa sekarang jadi susah begini?" Atau tuduhan bahwa pemimpinnya tidak punya hati nurani menjadi santapan sehari-hari. Kritik datang dari segala arah, dari penumpang, dari media, bahkan dari internal. Namun Jonan tidak bergeming. Ia tidak mundur satu langkah pun. Ia tahu satu hal yang sangat penting. Ketertiban akan selalu terasa kejam bagi mereka yang selama ini hidup nyaman dalam kekacauan. Ia lebih memilih dimaki hari ini daripada harus menyesal esok hari karena ada satu nyawa melayang akibat kelalaian sistem. Perubahan memang tidak datang dalam semalam. Di masa-masa awal, stasiun terasa kaku dan canggung. Penumpang yang terbiasa dengan kebebasan tanpa aturan merasa kebingungan. Petugas di lapangan pun harus beradaptasi dengan standar operasional yang baru dan lebih ketat. Namun perlahan, tapi pasti, sesuatu mulai berubah. Kereta mulai datang lebih tepat waktu. Penumpang mulai terbiasa antre dengan tertib. Stasiun yang dulu kumuh,
kini terasa jauh lebih bersih dan aman. Apa yang dulu dianggap mustahil, kini perlahan menjadi sebuah kebiasaan baru yang lebih baik. Jonan tidak hanya menuntut disiplin dari para penumpang, ia menuntutnya jauh lebih keras dari dirinya sendiri dan dari seluruh jajaran PT KAI, dari level teratas hingga petugas di lapangan. Tidak ada alasan, tidak ada toleransi sedikit pun bagi pelanggaran yang menyangkut keselamatan. Ia sangat percaya pada satu prinsip. Seorang pemimpin yang meminta disiplin dari orang lain harus menjadi orang pertama yang hidup dalam disiplin itu sendiri. Ia sering melakukan inspeksi mendadak bahkan di jam-jam yang tak terduga untuk memastikan semua aturan berjalan sebagaimana mestinya. Suatu hari, dalam sebuah kesempatan, seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa Bapak begitu keras dan terkesan kaku?" Jawaban Jonan singkat, padat, dan menusuk ke inti persoalan. Karena kereta api tidak bisa diajak kompromi dengan keselamatan. Jawaban itu merangkum seluruh filosofi kerjanya. Baginya, nyawa manusia adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa dinegosiasikan dengan alasan apapun. Waktu pun berlalu. Perubahan yang dulu dicaci maki, kini berbalik menjadi pujian. Wajah perkeretaapian Indonesia berubah drastis. Sistem tiket elektronik, kebersihan stasiun, dan ketepatan waktu menjadi standar baru. Kereta Indonesia bahkan mulai menjadi contoh studi kasus transformasi yang berhasil. Kepercayaan publik yang sempat hilang, perlahan tapi pasti kembali tumbuh. Namun ironisnya, justru ketika hasil kerja kerasnya mulai terlihat begitu jelas dan dinikmati banyak orang, badai datang dari arah yang tak terduga. Jonan diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT KAI. Tidak ada perayaan perpisahan yang meriah, tidak ada penjelasan panjang lebar kepada publik. Banyak orang terkejut. Sebagian marah, sebagian lagi bingung mengapa sosok yang berhasil melakukan perubahan fundamental justru harus disingkirkan. Namun Jonan sendiri menerima keputusan itu dengan sebuah ketenangan yang luar biasa. Ia tidak melancarkan serangan balik di media. Ia tidak membela diri secara emosional. Ia hanya menyampaikan sebuah pernyataan singkat yang menunjukkan kelasnya. Saya sudah melakukan apa yang saya yakini benar. Bagi Jonan, jabatan bukanlah sebuah identitas. Identitas sejatinya adalah integritas. Dan integritas tidak bisa diberhentikan oleh selembar surat keputusan apapun. Tidak butuh waktu lama, negara kembali memanggilnya. Kali ini dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ia dipercaya mengemban amanah di tingkat nasional sebagai Menteri Perhubungan. Dan sekali lagi, ia tidak datang dengan janji-janji manis atau program populis. Ia datang dengan prinsip yang sama persis seperti yang ia terapkan di CAI. Disiplin, keselamatan, dan tanggung jawab. Dan sekali lagi, tidak semua orang senang dengan gayanya. Namun sejarah kembali membuktikan perubahan yang nyata memang tidak pernah terasa nyaman pada awalnya. Jonan tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang pahlawan. Ia hanya melihat dirinya sebagai seseorang yang menolak untuk berdamai dengan standar yang rendah. Ia percaya bahwa rakyat Indonesia berhak mendapatkan layanan publik yang aman, manusiawi, dan bermartabat. Ia membuktikan bahwa keteraturan bukanlah monopoli negara maju saja. Dan yang terpenting, ia menunjukkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk berbeda dan berani mengambil risiko untuk tidak disukai. Di suatu kesempatan, ia pernah mengatakan sebuah kalimat yang sangat membekas. Pemimpin itu bukan soal disukai atau tidak disukai. Pemimpin itu soal berani mengambil keputusan yang benar. Meskipun sulit, kalimat itu terdengar sederhana, namun harga untuk mempraktikkannya sangatlah mahal. Hari ini,
Jutaan orang menikmati hasil dari perubahan itu tanpa pernah bertemu langsung dengan orang yang memulainya. Banyak yang mungkin sudah lupa bahwa di balik kenyamanan stasiun dan ketepatan waktu kereta saat ini, pernah ada sebuah masa yang penuh dengan konflik, perdebatan, dan ketidaksetujuan. Namun, begitulah cara sebuah perubahan bekerja. Ia jarang mengucapkan terima kasih kepada penggagasnya. Ia hanya meninggalkan dampak yang dirasakan oleh generasi sesudahnya. Ignatius Jonan mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat penting, bahwa integritas tidak selalu membuat hidupmu menjadi lebih mudah, tetapi ia selalu membuat hidupmu menjadi lebih berarti. Bahwa disiplin yang kamu tegakkan mungkin membuatmu dibenci hari ini, namun bisa jadi akan menyelamatkan banyak orang di esok hari. Dan bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang sibuk mencari tepuk tangan dan popularitas, melainkan mereka yang berani berdiri tegak dengan prinsipnya, meski harus sendirian. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.